SSHMHNIP. Berikut resumenya. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Meliputi landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Meliputi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-X/2012. Bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Meliputi pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Meliputi pengertian nilai, etika, dan norma Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Meliputi hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Meliputi pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU-XI/2013. Bab 7, memahami demokrasi Pancasila yang meliputi perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang dimana meliputi isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, struktur ketatanegaraan Indonesia dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meliputi pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan yang terakhir eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab yang sudah tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun atau leitmotif yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangatlah penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, sifat, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa.